Pesisir Tambakrejo terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Dari pusat kota hanya membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit untuk mencapai lokasi penanaman di pesisir ini. Tambakrejo adalah salah satu titik di pesisir utara Pulau Jawa yang terkena abrasi parah. Pada tahun 1980-an, jarak antara pesisir dan permukiman warga masih sekitar 1,5 km. Dahulu, masyarakat berjalan kaki menuju pantai. Namun, pada tahun 2000-an, abrasi mulai mengancam wilayah ini. Pantai yang dahulunya terlihat, kini telah hilang. Dari belakang rumah-rumah di Tambakrejo, kini langsung terlihat laut. Masyarakat Tambakrejo kini mengandalkan hutan mangrove untuk menjaga abrasi lebih lanjut. Rehabilitasi dan pelestarian mangrove membawa banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, aksi penanaman mangrove sangat penting dilakukan. Penanaman mangrove di pesisir Tambakrejo dilakukan oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok camar. Total sudah ada kurang lebih 170.000 bibit mangrove yang ditanam di lahan seluas 2 hektar. Sebelum melakukan penanaman, peserta dapat menggunakan sekretariat kelompok camar sebagai tempat berkumpul, persiapan, maupun menggelar seremoni. Sekretariat kelompok camar memungkinkan untuk memuat hingga 50 orang lengkap dengan meja dan kursi yang tersedia. Nantinya, setelah melakukan penanaman mangrove, para peserta penanaman atau partner bisa menggunakan kamar mandi serta keran-keran air yang tersedia untuk melakukan bersih-bersih dan kegiatan sanitasi lainnya. Di lokasi penanaman Tambakrejo juga tersedia tempat parkir yang cukup luas bagi peserta penanaman atau partner. Tempat parkir cukup untuk menampung kurang lebih 50 sepeda motor, mobil, minibus, hingga hi-ace. Dari sekretariat kelompok camar, peserta penanaman atau partner berangkat menuju lokasi penanaman mangrove menggunakan kapal menempuh waktu kurang lebih 5-10 menit. Kapal mesin nelayan ini mampu membawa kurang lebih 30 orang penumpang beserta barang-barang pribadi yang ada. Dari bibir pantai tempat kapal sandar, peserta penanaman atau partner berjalan kaki sekitar 5 menit menuju lokasi penanaman mangrove. Kondisi jalan menuju lokasi penanaman berair dan berlumpur. Jadi, dipastikan bagian lutut kaki hingga paha akan basah. Selama perjalanan, peserta penanaman atau partner akan dipandu oleh teman-teman kelompok camar dan juga tim operasional lindungi hutan. Di lokasi penanaman, terdapat semacam gubuk dari bambu yang bisa digunakan untuk meletakkan barang-barang bawaan. Selain itu, tempat ini juga bisa untuk beristirahat selama kegiatan penanaman mangrove berlangsung. Selama proses penanaman mangrove berlangsung, peserta penanaman atau partner akan dibantu oleh kelompok camar dari mulai cara melakukan penanaman mangrove hingga hal-hal edukasi seputar tanaman mangrove dan manfaatnya. Ini cara nanam mangrove gimana Pak? Nih Pak. Ditancapkan air, lalu di lubang menggali tanah, lalu dan ini, lalu terakhir ini mengikat. Itu satu bambu berapa pohon Pak? 2 bibit, satu ajar ini 2 bibit. Selamat pagi menjelang siang, perkenalkan nama saya Juraimi. Di sini saya selaku Ketua KPL Camar dan kebetulan saya sebagai Kepala Daerah di Tambakrejo tersebut. Kalau bergabung di kelompok camarnya sendiri sudah dari tahun berapa nih Pak? Kebetulan dari awal memang KPL Camar di tahun 2011 KPL Camar ini dibentuk untuk melengkapi programnya JFN Pertamina bersama UNES, dan alhamdulillah bisa mendapat tongkat estafet ataupun amanah menjalankan sebagai ketua untuk di bidang lingkungan tersebut. Oh Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, kalau setelah bergabung dengan kelompok camar dan setelah kelompok camar bekerja sama dengan lindungi hutan, menurut Pak Johari sendiri ada dampak positif yang dirasakan atau tidak Pak? Alhamdulillah dengan adanya berkolaborasinya lindungi hutan terhadap KPL Camar wabil khusus untuk bersinergi dengan lingkungan itu sangatlah membantu dengan adanya di wilayah Kampung Tambakrejo tersebut. Dan di situ untuk lindungi hutan tidak salah untuk mengadopsi salah satu KPL Camar tersebut untuk di bidang lingkungan
lingkungannya, karena dari kami sendiri seandainya tidak ada lindung hutan mungkin kita keterbatasan untuk menjalin silaturahim terhadap instansi-instansi yang terkait dengan adanya kayak dinas pemerintah maupun swasta. Dan alhamdulillah tersendiri dengan adanya hadirnya di lindungan hutan tersebut menambah support bagi KPL Camar untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada lingkungan, khususnya untuk pesisir tersebut. Maka dari itu saya selaku Ketua KPL Camar mengucapkan banyak terima kasih terhadap lindungan hutan. Semoga kegiatan dan lingkungan tersebut menjadikan berkah bagi kami dan selalu dalam lindungannya Allah. Dengan adanya keterbatasan KPL Camar untuk konservasi, maka dari itu lindungan hutan lebih mengoptimalkan untuk konservasi, karena keterbatasan tersebut. Dari situlah hutan membantu dengan adanya KPL Camar untuk menambah konservasi. Di samping konservasi tersebut bisa menjadikan pemancingan untuk kedepannya. Nah, kalau sekarang yang bisa ditanam Pak bareng lindung hutan itu kira-kira masih ada berapa luas Pak? Kalau untuk penanaman, karena memang itu Allah itu adil, jadi tanaman mangrove itu sebenarnya tanpa kita carikan tempat, insya Allah tanaman itu akan mendapatkan tempat tersendiri, sudah difasilitasi sama Allah sehingga tanaman itu bisa tertanamkan. Tapi dengan adanya kita mengacu pada idealnya sekarang konservasi kita itu kurang lebih masih ada 1 hektar. Nah, disitulah untuk menunjang dengan kegiatan lindung hutan dan partisipasi dari lindung hutan, kita masih mempunyai lahan kurang lebih itu ada 1 hektar. Kalau boleh tahu proses pembibitannya itu sendiri, apakah dilakukan sendiri oleh kelompok Camar atau juga melibatkan masyarakat luar? Terkait dengan bidang mangrove dalam hal ini di kelompok Camar, pertama memang kami orientasikan di kelompok Camar atau di kelompok sendiri atau internal kelompok. Dalam hal ini butuh tenaga, akhirnya melibatkan masyarakat di sekitar kami, tentunya di wilayah RT 3 dan 4 tentang untuk memasukkan lumpur di dalam polybag. Karena proses untuk membuat bibitnya menyediakan bibit atau propagul, lalu ada lumpur, ada polybag dan tempat yang kami duduki sekarang ini. Itu biasanya kalau dari propagul di polybag sampai siap tanam itu butuh waktu berapa lama? Mulai dari masukkan propagul dalam polybag, karena tadi sudah kita untuk masukkan dalam polybag, ketika sudah ditata rajin sesuai dengan yang ditentukan, itu dalam bisa menentukan sudah ada daun awal 1 atau 2 yang menjadi kuncup itu kisaran 1 bulan 12 hari itu sudah ada akarnya, sudah ada daun 2. Jadi untuk idealnya yang kami ketahui itu daun 4, tetapi dalam hal ini kami telah melakukan untuk mencoba penanaman yang walaupun daun 2 sudah akarnya bisa untuk ditanami lebih baik. Dalam sekali proses produksi bibit itu bisa berapa jumlahnya Pak? Ya. Sesuai dengan apa yang di belakang saya, di sini metodenya adalah di atas panggung. Kami kelompok Camar tidak punya tempat yang begitu luas, hanya tempat-tempat seperti ini. Ini adalah punya irigasi yang tidak terpakai sebagai untuk pembibitan. 1 kotak itu rata-rata minimal 8.000. Berarti kalau ada 3 kotak berarti sekitaran 32 ya, betul kan? 18 kali 2, 8.000 kali 2, kurang lebih seperti itu. Terakhir Pak, dari pembibitan ini dan juga penanaman mangrove ini, apakah kelompok Camar dan juga masyarakat Tambarejo itu kemudian mendapatkan dampak baik dalam arti pemasukan tambahan gitu? Terkait dengan apa yang sampai sekarang dilakukan oleh kelompok, tentunya menyediakan untuk kemajuan wilayah ini baru untuk di kelompok sendiri atau internal kelompok. Ke depan bisa untuk mengerjakan atau melibatkan masyarakat menanam pembibitan, sehingga dari itulah bisa dan ditambah. Tapi terasa Pak
kemudian ada pemasukan tambahan gitu. Ada mas, ada. Saya menilai saya pribadi berdasarkan saya kategori adalah biaya tambahan atau hasil tambahan karena menghibur kami semua adalah seorang nelayan. Tidak hanya tenaga dari biaya tambahan, bisa uang setelah kita berlaut atau kita mencari ikan di laut. Di kelompok Sama ibu siapa ibu? Ya, nah ini kalau boleh tahu ini ada makanan khas mangrove ini apa aja ya Bu, kalau boleh dijelaskan? Sepertinya bebek mangrove sama bebek ates Iya. sama teri juga. Nah ini kalau Ada teri, ikan asin, ada itu terasi juga. kalau keripik mangrove ini bikinnya apa Bu? Atau dari apa itu Ini dibuatnya? dari daun yang muda, daun yang muda. Itu Caranya nggih. itu kan dipetik, dicuci, langsung direbus kira-kira 5 menitan. Terus dikasih aduan, langsung digoreng. Kalau yang keripik adas itu apa Bu? Keripik atas ini terbuat dari ya campuran dari itu apa tepung mengunya sedikit atau dagingnya sedikit aja. Ya ada ini kan adas buat itu namanya. Adas itu apa Bu? Kalau boleh tahu? Adas itu kayak itu ya tanaman itu untuk apa ya anak-anak itu adas. Nah kalau rasanya gimana Bu? Rasanya manis sama gurih. Kalau yang keripik mangrove? Keripik mangrove manis sama itu asin sama renyah. Gurih sama renyah. Ini udah ada Bu kalau produksi atau harus pesan dulu? Ya kalau itu stoknya habis kita pesen pasti itu enggak pernah stok banyak. Nah, paling 20, 50 banyak langsung habis saya pesan lagi sama yang bikin. Yang bikin mana Ibu? Ini yang bikin kan kelompok ada 5 itu yang buat Ibu Sunati, istrinya Pak Yeni itu yang bagian membuat. Ya ibu-ibu bisa buat semua cuma yang paling itu kan Ibu Sunati. Itu kelanjutan.